Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wala ashabihi ajmain. Kota Jepara, kota ukiran. Kota kecil tapi terkenal. Fitnah kepada Aisyah memberi pelajaran agar tetap selalu sabar dan tawakal. Hari-hari itu adalah hari-hari terberat dalam hidup Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia tidak mengira bahwa kalungnya menjadi awal sebuah cerita besar yang menyayat hati. Sebuah kisah yang diistilahkan oleh Al-Quran dengan kata Al-Ifki, yang berarti sebuah kedustaan yang besar. Peristiwa ini bermula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di suatu tempat dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mutsalik pada 5 Hijriah. Menjelang mendekati Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar pasukan beristirahat beberapa saat. Waktu istirahat ini kemudian dimanfaatkan oleh Aisyah untuk membuang hajat. Ketika hendak kembali ke rombongan, ia memegang dadanya dan menyadari bahwa kalung miliknya terjatuh. Ia pun kembali menyusuri jalan yang dilewatinya untuk mencari kalung tersebut, hingga akhirnya ia menemukannya. Pada saat Aisyah mencari kalungnya, pada saat itulah rombongan pasukan bergerak melanjutkan perjalanan. Para pemanggul sekedup atau pelana yang diletakkan di atas unta sebagai tempat duduk Bunda Aisyah tidak menyadari bahwa ternyata Bunda Aisyah tidak berada di tempatnya. Mereka tidak merasa heran dengan ringannya sekedup yang mereka angkat. Selain karena Bunda Aisyah memang ringan, juga karena mereka memikulnya secara bersama-sama. Setelah menemukan kalungnya, Bunda Aisyah kembali ke tempat singgah para pasukan. Namun ia tidak mendapati seorang pun di sana. Bunda Aisyah memutuskan untuk menunggu di tempat itu, berharap mereka akan merasa kehilangan lalu kembali menjemputnya. Karena lelah dalam perjalanan dan menunggu cukup lama, Bunda Aisyah mengantuk hingga tertidur di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, muncullah seorang sahabat yang bernama Sofwan yang memang sedang berjalan di belakang pasukan. Seringkali Sofwan tertidur dan tidak terbangun, kecuali sudah tertinggal dalam rombongan. Sofwan menyusul rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Sofwan berjalan, ia melihat ada seseorang yang tertidur. Tatkala ia mendekatinya, tahulah ia ternyata sosok itu adalah Bunda Aisyah. Sofwan mengetahui bahwa itu adalah Ibunda Aisyah karena ia pernah melihatnya sebelum turun ayat hijab. Sofwan lalu berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Istri Rasulullah SAW, Sofwan tidak mengucap perkataan apapun selain itu. Bunda Aisyah terbangun karena mendengar suara Sofwan. Aisyah langsung menutup wajahnya dengan hijab. Sofwan mendekatkan tunggangannya, menderumkan untanya, lalu Ibunda Aisyah menaikinya. Sofwan menuntun unta dengan berjalan di depannya, hingga akhirnya dapat menyusul rombongan pasukan. Mereka saat itu sedang singgah di sungai Az-Zahirah. Sampai di sini, belum ada seorang pun yang mengomentari kejadian itu. Peristiwa Bunda Aisyah yang tertinggal, lalu diantar pulang oleh Sofwan, akhirnya diketahui oleh gembong kaum munafik, Abdullah bin Ubay. Ia melihat peristiwa ini dengan jiwa yang sakit. Kejadian yang sebenarnya sangatlah biasa, itu pun ia jadikan bahan untuk menimbulkan kekacauan di tengah kaum muslimin. Abdullah bin Ubay mengumpulkan informasi dan mengarang cerita, membunyikan sebagian fakta, dan menambahi serta membumbuinya dengan fitnah, lalu menyebarkannya. Ketika sampai di Madinah, kaum munafik gencar memperbincangkannya, hingga sejumlah kaum muslimin pun terperdaya. Saat memasuki Madinah, kaum muslimin sendirilah yang mengatakan bahwa Bunda Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Wah, ternyata sejak zaman dahulu kita itu sering tidak tabayun ya, sering membesar-besarkan masalah tanpa memberitahu dan mencari tahu kejadian sebenarnya, dan kitalah menjadi penyebar fitnah. Para sahabat diguncang isu perselingkuhan.
antara Bunda Aisyah dan Sofwan. Sebagiannya termakan gosip. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir percaya karena yang menyebarkan berita itu adalah kaum muslimin sendiri. Dan ditambah lagi pada waktu itu wahyu tidak kunjung turun. Sesampai di Madinah, Bunda Aisyah sakit selama 1 bulan. Sehingga ia tidak mengetahui soal fitnah yang tersebar tentangnya. Ia baru mengetahui setelah Ummu Mitsah menceritakan kejadian itu kepadanya. Bunda Aisyah kecewa mendengar pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meragukan kesetiaannya. Ia tidak berkomentar apa-apa dan hanya mengatakan bahwa ia akan menceritakan kesedihan serta kekecewaannya hanya kepada Allah. Bunda Aisyah berujar, "Demi Allah, aku tidak mendapati permisalan antara diriku dengan kalian kecuali seperti apa yang dikatakan oleh bapaknya Yusuf. Fa sabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun." Kitab Surah Yusuf ayat 18. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Setelah itu Bunda Aisyah terus bersandar kepada Allah. Menjawab kesedihan Bunda Aisyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa berita itu tidak benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meminta kaum mukminin untuk memperbaiki diri dan berhati-hati terhadap ucapan mereka. Innallazina ja'u bil ifki usbatu minkum latasabuhu syarralakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walazi tawalla kibra minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah sekelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya, itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, ia mendapat azab yang sangat berat. Surah An-Nur ayat 11. Setelah ayat tersebut turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui para sahabat dan berkhutbah di hadapan mereka. Beliau membacakan ayat tentang dibebaskannya Bunda Aisyah dari tuduhan dusta itu kepada mereka. Setelah turun dari mimbar, beliau memerintahkan supaya 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dari kalangan kaum mukminin yang tulus dicambuk 80 kali. Mereka itu adalah Hasan bin Sabit, Mitsah bin Usatsah, dan Hammah binti Jahsi. Mereka tergelincir dengan ikut-ikutan menyebarkan berita bohong. Banyak sekali hikmah dari peristiwa ini. Salah satunya adalah kita tidak dibenarkan untuk menyebarkan berita tanpa kita bertabayun dulu. Apalagi bila berita itu sangat merugikan kaum muslimin. Kemudian yang saya suka adalah sikap Rasulullah. Beliau tidak marah-marah seperti orang zaman sekarang, tidak menuduh dengan keras. Kemudian sikap Bunda Aisyah yang luar biasa, beliau tenang dan hanya mengadukan masalahnya kepada Allah. Mungkin kalau ibu-ibu zaman sekarang sudah nge-share di medsos, kemudian memposting hal-hal yang justru akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian kesabaran memang selalu manis. Allah memberikan waktu kepada Bunda Aisyah, kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, tidak tenggelam dengan pikiran-pikiran buruknya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kisah ini. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.